Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan, jika pagi hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Juni. Bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah anugerah yang diberikan kepada kita semua. Mari kita hargai kesempatan ini dan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Saya mengundang seluruh jemaat, mari bangkit berdiri dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan-Nya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah ada di rumah Tuhan, dan kami bersyukur kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin meresponi akan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang satu minggu. Terlebih setiap kami bersyukur untuk dapat memperingati kembali hari pencurahan Roh Kudus. Dan kami hampir menyelesaikan juga bagaimana kami berdoa dan berpuasa, memohon pencurahan Roh Kudus untuk lebih lagi bekerja di dalam kehidupan kami, dan terlebih khusus pribadi kami lepas pribadi. Saat ini kami memohon pertolongan Tuhan agar menolong setiap kami di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik, baik dari setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan. Kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan mempersiapkan akan ibadah ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami, keluarga kami, sahabat kami yang belum datang ke tempat ini. Tuhan menghantarkan kaki mereka melangkah untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga Tuhan memberkati ibadah kami ini, sehingga orang-orang di sekeliling kami Tuhan, sekeliling gedung Tulip Guest House ini, mereka menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan melalui ibadah kami, dari depan, belakang, kiri dan kanan. Terlebih setiap orang-orang yang ada di gedung Tulip Guest House ini, mereka berlibur, tetapi mereka menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini. Kami menyerahkan juga Bapak Pendeta Timotius Sumarau Tuhan, yang akan menyampaikan akan firman Tuhan di dalam tema kekuatan tak terbatas. Kami percaya kekuatan yang ada di dalam kami itu berasal daripada Tuhan, dan kami tidak pernah akan mundur, tidak akan pernah takut bahkan khawatir, karena Tuhan adalah Tuhan yang tak terbatas, yang memberikan kekuatan yang lebih bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, nikmati ibadah, pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari siap-siap yang siap beribadah dan memuji Tuhan, katakan haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Ya, tetap berpegang sama Tuhan saudara. Manusia boleh ingkar janji, manusia boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua yang Tuhan firmankan pasti Dia akan genapi. Amin saudaraku. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan semua ya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan diselesaikan. Biar bumi akan berlalu,
biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Asik. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua angkat tangannya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Saya, amin. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, gak pernah ingkar janji, saudara. Pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan sekali katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi semuanya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yuk sekarang semuanya sama-sama ya, katakan Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Katakan sekali lagi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Masih siap puji Tuhan ya? Oke saudara, serahkanlah semua kekhawatiran pada Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau
awan ganas melandamu. Katakan, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala luka. Katakan sekali lagi, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari semua lambaikan tangan. Mari saudara semua angkat suara. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan, pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Haleluya. Yang mana sudah dibicara dulu. Saya undang anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Dan Pak Noh bisa memimpin dalam doa. Mari anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, arahkan tangan untuk memberikan tumpangan kepada anak-anak kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mengantarkan anak-anak ini ke tempat ini untuk belajar akan firman Tuhan. Mereka melihat firman Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, dan mereka menyimpannya di dalam hatinya. Hanya Tuhan yang mampu memeteraikan akan firman Tuhan ini di dalam hati mereka. Berkati Ibu Tina, teman-teman yang lain, Bana, untuk membawa mereka masuk di dalam hadirat Tuhan dan menanamkan akan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini lebih berkuasa di dalam hati dan pikiran mereka. Saat mereka tumbuh besar, firman Tuhan mereka semakin cintai dan mau melakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap berpuji dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan anak-anak.
Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat setiap kami. Hari-hari ini emang berat Tuhan, tapi Engkau selalu kuatkan kami. Ketika kami percaya, kami bersandar sama Engkau, Engkau akan kuatkan kami Tuhan. Bukan karena kami melihat Tuhan, tapi kami menyaksikan sendiri setiap firman-Mu Engkau genapi. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Mari kita imani kembali pujian ini. Kekuatan di hidupku, amin. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Engkau Allah yang tak terbatas. Cara-caramu tak terselami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Benar saudara. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Nyatakan Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes Tuhan benar. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak
Siapkan sesuatu yang istimewa bagi kami, dan kami meyakini kami pasti pulang berbeda dengan kami datang kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lagi punya masalah Tuhan beri solusi terbaik, yang sakit jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan setiap kami. Kami mau jadi seorang murid yang siap diajar, dibentuk, diproses oleh Tuhan, dan pakai hamba-Mu jadi alat yang luar biasa untuk hari ini. Kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya kekuatan yang tak terbatas, yang memampukan kami sampai pagi ini bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kami. Kami mau tidak cukup tinggal, tapi kami memberi kebebasan sepenuh bekerja buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami percaya, kami pasti pulang diberkati Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan berkembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke. Kelihatannya yang lain kurang sarapan banyak. Puji Tuhan. Terima kasih saya ada kesempatan untuk sharing firman Tuhan lagi di tahun ini, di tempat ini, dan saya percaya segala sesuatu itu bukan kebetulan, tapi semua karena kemurahan Tuhan, dan segala sesuatu diatur oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya, hari ini saya ada satu tema yang diberikan untuk kita mau bahas bersama, kekuatan yang tak terbatas. Luar biasa. Kekuatan yang tak terbatas. Pada saat saya membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9, saya jujur aja, setiap kali di dalam pemberitaan firman Tuhan, setiap kali saya dikasih ayat, saya selalu pelajari apakah ini hanya sekedar satu konteks saja dalam 1-2 ayat, atau ini berhubungan dalam satu pasal. Tapi setelah saya pelajari baik-baik, ternyata ini tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu cerita yang memang tidak boleh putus. Dari pasal 4 ayat 1 sampai ayat 18. Luar biasa saudara. Sebenarnya ini dilatar belakangi di pasal 3, tetapi kita mau khususkan di pasal 4 ini. Saya berharap Bapak Ibu bersabar dan lebih konsentrasi, karena saya tidak akan lari kemana-mana. Mungkin 1-2 ayat saja saya ambil dari tempat yang lain, tapi kita akan lebih fokus untuk pelajari pasal 4 ini. Saya tidak banyak, ya cuma ada 4 poin saja yang saya ingin bahas. Gak usah pikir kemana-mana, udah nanti pulangnya jam berapa ya. Nah, tadi saya dengar saya dikasih 2 jam ya Pak. Ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hadir hari ini, saya berharap lebih konsentrasi, karena mungkin tidak terlalu terbiasa dengan hal ini. Tapi saya sudah katakan tadi, saya hanya sampaikan 4 hal saja berkaitan dengan tema kita, kekuatan yang tak terbatas. Mari kita membaca ayat dulu, 2 Korintus pasal 4 ayat 7, 8 dan 9. Ya, kita langsung saja baca ya Bapak Ibu. Oke, ayat 7 sama-sama kita baca. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan
sendirian. Luar biasa. Mungkin ada sesuatu yang perlu untuk kita sedikit lihat lebih teliti. Di ayat 7 ada dua hal yang menarik di situ. Harta ini apa itu? Duit. Ada amin? Ini mata duit berarti. Bukan. Kemudian ada di ayat 7 lagi, kekuatan yang berlimpah-limpah. Saya undur dulu ya. Saya undur dulu dikit supaya tahu. Di ayat 7 ada dua hal yang menarik. Tetapi harta ini, kemudian kekuatan yang berlimpah-limpah. Dua hal ini ada di dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada artinya. Apa itu? Bejana tanah liat. Ini tubuh ini. Ada harta yang berharga, ada harta yang mulia, dan di situ juga ada kekuatan yang tak terbatas. Yang jadi tema buat kita hari ini. Ada amin? Amin. Halo? Amin. Ini kayaknya baru bangun ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Apa sih sebenarnya harta ini? Kalau kita baca ayat sebelumnya, itu bicara tentang firman atau Injil yang dipercayakan Yesus kepada Paulus. Allah kepada Paulus untuk diberitakan. Itu terang daripada Tuhan. Nah, kekuatan yang berlimpah-limpah itu adalah, ya hari ini hari apa? Hari Pentakosta. Kita bukan lagi menanti turunnya Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah diberikan bagi setiap orang percaya. Amin. Dan tinggal dalam setiap hidup saudara. Amin. Dan kekuatan itu tidak akan pernah habis. Dan tidak ada batasnya. Kehadiran Tuhan dalam kita, yaitu Roh Allah sendiri, itulah yang jadi jaminan kekuatan yang tak terbatas buat kita. Itu sebabnya di ayat 8 dan 9 Paulus mulai cerita. Dengan adanya kekuatan itu, dalam pelayanan dia hadapi bukan sedikit, bukan satu dua, tapi banyak sekali tantangan. Sebenarnya itu sudah dicerita dari ayat 1 sampai ayat 6. Atau sampai ayat 6, betul, 1 sampai 6. Bagaimana Paulus dipercaya oleh Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita baca nanti, baca di rumah aja ya. Ayat 1-nya dia bilang, saya dipercaya pelayanan oleh Tuhan itu karena apa? Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami dipercaya untuk melayani. Itu sebabnya kami tidak tawar hati. Nah, saya sudah janji tadi cuma 4 saja. Saya sebut dulu ya. Yang pertama, kekuatan yang luar biasa yang ditaruh di dalam tubuh yang fana ini, atau bejana tanah liat, atau tubuh yang terbatas ini, dengan maksud untuk apa? Saya mau kasih tahu, Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah satu pribadi yang sangat-sangat tidak suka dengan Yesus. Paulus adalah satu pribadi yang sangat-sangat tidak suka dengan orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi setelah dia dipanggil oleh Tuhan, bukan hanya bertobat, tapi dipercayakan proyeknya Tuhan, pelayanan yang luar biasa oleh Tuhan. Di situ dia mulai sadar, dulu dia banggakan kekuatan dia yang luar biasa. Untuk apa? Aniaya anak-anak Tuhan. Tapi setelah dia dalam Tuhan, dikasih proyek, malah di situ dia sadar. Ini yang kita mau bahas. Yang pertama, saya tidak panjang-panjang karena waktu saya terbatas di sini. Boleh kita baca sama-sama? Menghargai tanggung jawab yang dipercayakan. Boleh saya turun ya? Kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih pada kita, tujuannya apa? Yang pertama adalah ini. Nanti baca di rumah aja, ayat 1 sampai ayat 6. Saya tidak sempat tulis di sini. Ayat 1 sampai ayat 6. Itu luar biasa. Paulus sudah kasih awali dengan ayat 1 tadi. Oleh kemurahan Allah mereka dipercaya untuk melayani. Bukan hanya melayani, tapi diberi pelayanan yang luar biasa. Dan Paulus mulai beritahu, dengan kepercayaan itu mereka tidak mau salah gunakan itu.
Mereka tidak mau membenarkan dengan kebenaran mereka sendiri, tapi mereka berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan dasar kebenaran itu sendiri. Istilah orang bilang apa? Integritas. Saya kasih tahu di sini itu tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab luar biasa. Hari ini kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan oleh Tuhan, pelayanan itu tidak harus seperti saya ada di sini. Atau mungkin yang sudah lihat main drum, main keyboard, main bass, gitar. Apa saja yang Tuhan kasih walaupun itu di rumah. Walaupun cuma mungkin jadi tim doa, tim besu, atau mungkin hanya sekedar beri nasihat bagi orang. Saya mau katakan hargai itu. Amin. Itu tanggung jawab yang besar. Yes. Saya terkadang berpikir, Tuhan, saya takut satu waktu pada saat kita pergi kepada Allah Bapa di surga mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan, tiba-tiba sebagai pelayan Tuhan mengalami kekecewaan. Kenapa? Oh, kenapa ya? Dia itu saya cuma tahu duduk di gereja, duduk di bangku belakang lagi. Tapi kok kenapa ya saya selalu ada di depan, di belakang mimbar, kasih firman? Kok kenapa beda? Yang saya dapat dari Tuhan dengan orang itu. Mungkin ini perlu dipertimbangkan baik-baik. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 bilang, kita akan pergi mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang kita buat, baik ataupun jahat. Nah, selagi kita masih ada dalam dunia ini, kasih tanggung jawab apapun itu, sekecil apapun itu. Saya mau kasih tahu bagi bapak ibu yang sudah rumah tangga, sebagai suami, saudara punya tanggung jawab untuk melayani istrimu saudara. Amin. Sebaliknya juga seperti itu, sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Saya mau katakan itu jauh lebih berharga kalau saudara lakukan itu dengan baik. Benar. Saya bersyukur kita di Jawa Barat itu punya gubernur Bapak Aying ya. Orang tua yang sudah lepas tanggung jawab, mungkin bukan lepas ya, tapi sudah tidak sanggup lagi. Ada sosok yang mau bertanggung jawab bahwa anak-anak ini supaya punya karakter lebih baik lagi. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau kalah dengan dia. Saya anak Tuhan. Kenapa saya membiarkan mungkin orang-orang dekat saya, keluarga-keluarga dekat saya yang mungkin mengalami sedikit masalah dalam rumah tangga, kok kita biarkan? Ini contoh kecil saja. Paulus pada waktu dikasih proyek, dikasih pelayanan, dia betul-betul menghargai tanggung jawab itu. Amin. Bagi yang lagi main musik tadi, bersyukur sama Tuhan. Saya punya anak juga main musik, saya selalu kasih nasihat sama dia. Dulu lu gak bisa ngapa-ngapain, saya kasih tahu. Dulu lu ngeluh-ngeluh untuk mau belajar dan mau belajar. Dia belajar juga pun sesingkat itu. Saya bilang, kamu sudah dikasih talent untuk seperti itu. Tidak usah terlalu passion dengan hal-hal yang lain. Sekarang lu melayani. Saya bilang, hati-hati kalau lu tidak hargai tanggung jawab itu. Lu bekerja melayani bukan untuk orang tua, tapi untuk Tuhan. Yang satu saat engkau akan bertanggung jawabkan itu kepada Tuhan. Selalu saya kasih tahu. Setiap kali dia dapat jadwal, saya bilang, tolong hargai tanggung jawab ini. Dia kadang-kadang suka nyeleneh, saudara balik, Papa juga begitu. Sama-sama. Saya bilang, terima kasih kalau kamu balik memberi nasihat juga. Bukan bapaknya aja yang kasih nasihat sama anak, tapi kalau anak kasih tahu, Bapak juga harus jaga itu. Ya, amin. Sama-sama. Karena itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang pada waktu dikasih pelayanan yang dulu tidak bisa apa-apa, saya kadang-kadang gak habis pikir, malah justru pelayanan itu jadi alasan untuk apa? Menonjolkan diri. Bukan lagi menghargai. Justru itu dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Justru itu dimanfaatkan hanya untuk cari pamor. Saya katakan, di depan orang mungkin terbatas kita menilai, tapi di mata Tuhan tidak ada yang tertutup. Saya berkali-kali kasih tahu sama tim saya, yang bulan Juli ini kita juga akan ada bakti sosial bersama dengan tim Korea. Saya bilang,
apapun bidang saudara engkau dilibatkan, bertanggung jawablah sepenuh bagi Tuhan. Di Bapak Ibu, bulan Juli kita ada tim dokter yang datang dari Korea. Itu ada sekitar 8 dokter spesialis kandungan, THT, ortopedi, gigi, apalagi dokter anak. Sebenarnya kita mau kasih nginap di sini, tapi ternyata tidak bisa. Luar biasa. Saya selalu beritahu, Tuhan terima kasih. Ada orang-orang yang rela mau datang jauh-jauh, dan dia mau menghargai tanggung jawab yang Tuhan kasih. Sampai mereka bilang, kami nggak bisa khotbah. Yang kami mau lakukan untuk pelayanan adalah apa? Dengan medis. Bapak Ibu mau kasih apa buat Tuhan? Kalau Tuhan sudah percayakan, lakukan itu dengan baik. Ada amin? Amin. Yang kedua, ini yang penting. Kita lihat di ayat 7. Sama-sama kita baca ayat 7 sekali lagi ya. Ayat 7. Saya sudah kasih ayatnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana, saya garis bawahi, bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya sudah katakan tadi, garis bawahi kata pribadi ini yang Alkitab bilang bejana tanah liat. Pada waktu saudara sadari bahwa ternyata saya ini adalah bejana tanah liat, kalau diartikan bejana tanah liat itu adalah rapuh, terbatas, tidak bisa apa-apa. Kemudian diisi dengan harta yang berharga, kemudian diisi dengan kekuatan yang berlimpah atau kekuatan yang tidak ada batasnya. Saya mau katakan, bangga gak? Halo? Bangga. Sedikit saja yang bangga di sini. Seharusnya kita bangga, tapi kebanggaan itu bukan membuat kita sombong. Tapi harus apa di sini? Justru membuat kita harus sadar diri. Kalau saudara bisa main keyboard, saudara bisa main drum, saudara bisa doa, saudara bisa kasih konseling, saudara bisa khotbah, saudara bisa tangani IT-nya, saudara bisa sekolah minggu. Saya mau katakan sekali lagi, itu bukan kehebatanmu, tapi karena ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih bagi kita untuk melengkapi saudara. Jangan sombong. Keluarga-keluarga yang punya suami yang dikasih Tuhan, bukan saja melayani, tapi ada usaha yang hebat. Sekali lagi, saya tekankan di sini, mari bersyukur kepada Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Kalau saudara boleh diberkati Tuhan, bukan hanya finansial saja yang lebih dari cukup, tapi saudara bisa melayani Tuhan. Saya mau katakan, jangan sampai saudara besar kepala. Tolong sadar diri. Berapa banyak orang yang saya sudah katakan dari awal, yang awalnya tidak bisa apa-apa, tapi setelah dia menjadi orang, saya mungkin lebih khusus kepada pelayan-pelayan aja. Pada saat dulu mungkin doa bapak kami juga nggak bisa. Mungkin cuma bisa doa makan, doa tidur aja, mungkin sekali-kali juga. Tapi setelah dia dipakai Tuhan, karena ada roh, ada kekuatan Allah, ada kehadiran Tuhan, ada firman Tuhan yang melengkapi hidupnya, kemudian dia mulai menjadi sesuatu yang luar biasa. Dulu nggak pernah dikenal orang, tapi setelah dia menjadi pengkhotbah, di mana-mana diundang. Semakin banyak diundang, semakin dia berpikir, kayaknya saya harus batasi nih. Cara membatasinya apa? Kira-kira lo bisa sanggup bayar berapa buat saya? Sombongnya luar biasa. Saya percaya jemaat juga tahu menghargai hamba Tuhan. Ada amin? Tapi kalau dengan cara seperti itu, berbahaya. Sangat berbahaya. Sebabnya mari kita, seperti Paulus katakan, dia bangga dengan kekuatan, tetapi dia tahu, dia sadar diri bahwa kekuatan yang ada dalam tubuh yang terbatas ini bukan dari kita, tapi dari siapa? Itu ayat 7 bilang. Tapi dari Tuhan. Itu mengungkapkan, saya itu tidak bisa apa-apa.
suaranya tinggi. Saya kalau nyanyi juga lumayan tinggi, tetapi lebih tinggi lagi ternyata. Ini belum seberapa tingginya Pak ya. Luar biasa. Kalau kita dikasih kelebihan dengan hal seperti itu, mari bersyukur sama Tuhan. Benar, ini perlu untuk disadari baik-baik. Kemarin saya baru melayani orang meninggal. Sebenarnya dari seminggu yang lalu saya sedang melayani secara khusus. Ada salah satu jemaat dari daerah Cianjur, karena juga cukup dekat, karena mereka juga sering panggil untuk pelayanan ke sana. Mungkin hampir sebulan yang lalu. Hari Sabtu mereka masih ada, karena mereka ada komunitas namanya JJP. Tahu JJP? Jalan-jalan pagi. Mereka punya komunitas hari Sabtu itu jalan. Masih sehat, masih ketawa-ketawa. Sampai malam mereka masih bisa makan, nongkrong sama-sama. Satu gereja. Hari Minggu pun karena ibadah mereka itu sore, jadi Minggu pagi pun mereka ada kesempatan untuk kumpul lagi. Tapi saat naik mobil, sudah nggak bisa turun. Bapaknya, usianya tidak jauh beda dengan saya. Mungkin cuma beda 1 umur. Nggak bisa turun, tiba-tiba dia bilang, sakit sekali. Mulai meriang, keringat di mana-mana keluar. Itu hari Minggu. Dia kira cuma sementara. Ternyata itu sampai Senin subuh sudah meringis luar biasa. Dan mereka langsung bawa ke Bandung dan masuk rumah sakit di Burumeus. Yang mengagetkan Bapak Ibu, nggak apa-apa ya saya turun lagi. Yang mengagetkan, tiba-tiba perut dari awal yang memang Bapak juga hampir sama seperti saya, rada six pack. Rada six pack atau one pack. Tapi tiba-tiba mulai membesar, bukan cuma di sini, tapi mulai naik ke atas. Makin naik. Sesak napas. Mereka telepon saya, Pak Timothy, boleh kesini? Saya kesana malam-malam. Aduh Tuhan, tolong. Saya cuma mendoakan. Dokter-dokter yang ada di situ cuma bilang, coba di USG aja. Dilihat. Mereka bilang, aduh, seperti tidak ada apa-apa. Hari Selasa atau hari Rabu, Selasa saya kesana lagi. Makin besar sudah. Rabunya saya dengar, di apa namanya itu ya? Kalau dicek lebih dalam lagi apa namanya? CT scan. Ternyata ususnya bocor. Hampir 2 cm bocor. Robeknya itu. Itu saya sudah lama. Tapi pecahnya itu pada waktu masih ada di Cianjur. Itu yang membuat dia itu gas keluar, kotoran keluar, membesar. Bocor. Sampai sekarang masih ada di ICU. Saya kasih tahu, tadi pagi saya kasih tahu sama anaknya, oh ada kemajuan, tapi racun sudah menjalar kemana-mana, sudah ke ginjal, sudah ke kepala. Terus yang sedang lagi ditangani adalah apa? Untuk supaya menangani ginjal ini, karena ginjal sudah rusak. Mereka orang dekat dengan saya. Saya cuma tetes air mata. Saya cuma bilang, kuatkan hatimu. Bapakmu orang baik, bapakmu melayani. Apapun yang Tuhan putuskan pasti yang terbaik. Yang kita memohon mujizat Tuhan terjadi buat dia. Nggak ada mustahil bagi Tuhan. Masih di ICU. Jangan main-main. Sekali Tuhan sentil saudara, gak akan bisa berdaya. Kalau sudah dikasih sehat, sudah bisa melayani, tolong jangan banggakan dirimu. Tapi mari akui semua karena Tuhan. Ada orang bilang begini, sudah akui bahwa Tuhan semua, tapi kenapa masih Tuhan izinkan sakit? Saya katakan mari tetap belajar. Nanti kita lihat poin berikutnya nanti. Banyak orang kadang bertanya-tanya seperti itu. Kenapa ya? Sudah setia baca firman, hampir setiap komunitas gereja saya ikutin. Kok kenapa masih diizinkan Tuhan dengan cara seperti ini?
bilang, jangan salahkan Tuhan. Baru belum juga beres yang satu. Kemarin orang gereja kita mengalami satu keadaan yang sangat mengerikan. Bapak Ibu dengar ada kecelakaan di Pajajaran? Ya, kan. Saya ada di TKP. Saya tidak bahas panjang yang ini. Kita langsung ya poin ketiga saja. Ini berkaitan. Saya sudah kasih tahu intinya. Jangan sombong. Sekali Tuhan sentil saudara. Gak akan bisa berdaya. Kalau kita sehat, mari bersyukur. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita melayani, mari melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hargai semua itu. Justru kekuatan itu membuat kita sadar diri. Oh iya, aku itu tidak sanggup. Aku itu tidak bisa apa-apa. Semua itu bisa aku lakukan karena Tuhan. Saya ada sedikit ini. Nanti baca di. Mari kita lihat poin yang ketiga. Kekuatan yang tak terbatas itu bukan hanya membuat supaya kita menghargai tanggung jawab. Kekuatan yang tak terbatas itu bukan hanya membuat kita supaya sadar diri. Tapi yang ketiga, untuk menjadikan kita atau melatih hidup saudara menjadi pribadi yang apa? Sama-sama baca. Tahan banting. Mari baca sekali lagi ayat 89 sudah. Baca dulu ayat 89. Sama-sama kita baca. Dalam, saya undur dulu ya. Jangan apa-apa ya. Undur dulu dikit. Nih kita baca sama-sama. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan, namun tidak binasa. Sebenarnya itu masih ada ayat yang berikutnya, tapi saya tidak ini lagi. Saya tidak masukin lagi. Menjadikan kita menjadi pribadi yang tahan. Saya mau tanya buat Bapak Ibu semua yang hadir. Waktu keadaan saudara yang lagi baik-baik, tiba-tiba ada satu situasi membuat keadaan kita berubah total yang tidak baik-baik. Saya mau tanya, sebagai manusia terbatas, sedih atau tidak? Halo? Sedih? Saya paling dikit cerita tadi ya. Waktu bapaknya ternyata setelah dikasih info oleh dokter, racunnya udah kemana-mana. Itu anaknya itu telepon ke saya sampai nangis. Yang awalnya kuat, dia bilang, "Om, saya nggak sanggup. Papa kami masih butuhkan. Walaupun Papa sudah serahkan usaha Papa kepada saya, tapi saya belum mampu untuk sendiri." Dengan kata-kata seperti itu, hampir 2 jam kemudian saya pergi ke sana. Saya cuma bisa mampu ke sini. Kamu mau bikin apa saya rangkul, terserah. Saya udah nggak bisa ngomong apa lagi. Saya tahu dengan keadaan yang kuat saat menghadapi kondisi seperti itu, siapa yang tidak mengalami keadaan yang rapuh. Tapi sekali lagi, ada firman yang luar biasa buat kita. Kalau kekuatan yang tak terbatas itu tinggal dalam kita, sedih boleh. Saudara bisa cucur air mata. Tapi saudara sedang dilatih untuk menjadi pribadi yang tahan banting. Yang setuju katakan amin. Amin. Gak gampang. Saya cerita kemarin celaka. Kita di sana ada doa 10 malam. Itu kejadian hari Rabu. Orangnya hadir waktu itu, sudah selesai. Kemudian saya jalan pulang. Ternyata dia duluan ada di gedung yang sebelah, tempat parkir motor. Lagi nunggu temannya yang lagi ngambil motor. Tapi saya nggak tahu, karena orang itu dekat dengan saya juga. Dia bukan orang yang berada atau apa, tapi dia setia melayani.
Saya libatkan dia di tim saya, tim pelayanan. Walaupun hanya bagian konsumsi, tapi setia terus dia layani. Saat sudah keluar dari gereja, ternyata ada dia di samping di gedung sebelah. Tiba-tiba dia, Pak Moti jalan kaki. Iya, nggak bawa motor saya. Ayo jalan kaki bareng sama saya. Karena kan cuma dekat dari Semar ke daerah Pandu. Jalan kaki sama saya. Malah dia nawarin bakso ke saya. Ini buat istri, buat istri saya, buat Juli. Saya sudah makan, nggak ada yang makan. Ayo saya ngajak, ayo kita bareng jalan. Ternyata lagi nunggu temannya sudah. Mau naik motor, dia mau dibonceng. Karena dia tidak menghiraukan panggil saya, udah saya jalan. Usia udah 67 tahun sebenarnya. Saya jalan sekitar 40 meter saya jalan, tiba-tiba mereka lewat berdua itu. Sebenarnya yang bawa motor juga udah pamitan sama saya waktu masih di gereja. Pak mau duluan ya Pak? Oke, hati-hati. 40 meter dari gereja mereka lewat. Pak Moti duluan, saya bilang oke, hati-hati. Dari Semar itu ke Jalan Pajajaran itu kan paling 100-an meter ya. Saya jalan terus sampai ke dekat Hotel Viviana. Saya lihat, loh kenapa rame yang pengkolan ke Pandu, ke daerah saya? Ada apa ya? Saya nggak tahu kenapa, saya langsung tiba-tiba nyebrang ke sebelah, kemudian saya lari. Orang bilang kepo, bukan kepo, saya rada-rada gimana gitu ya. Saya lari, kemudian saya tanya, ada apa Pak? Ada tabrakan. Nggak apa-apa, panjang dikit Pak. Ada tabrakan. Cuma dengar gitu, saya teropos, itu orang yang lagi kumpul, teropos ke dalam. Pas saya lihat, ya Tuhan tolong si Lani. Namanya Ibu Lani. Bukan ini Pak. Mana? Oh maaf. Itu yang lagi kumpul. Ini keluarga. Saya bilang saya mau dibilang keluarga oke, tapi saya orang dekat. Saya bilang tetangga dengan saya juga oke. Saya orang gereja sama dengan dia. Pas saya samperin, saya lihat yang satu, ya Tuhan, sudah tidak berdaya sama sekali yang satu. Motor udah hancur. Yang nabrak juga saya lihat udah, tapi nggak terlalu seperti apa, nggak ngerti juga ya. Tapi saya lihat yang satu itu yang sempat negur ke saya, aduh, darah udah bercecer kemana-mana. Saya cepat telepon ke teman saya, kamu masih ada di rumah Melinda nggak? Ada, kirim ambulan ke sini. Aduh, lama banget. Jadi yang teman-teman yang lain itu yang ada daerah Bandung itu minta dari ambulan lain, jadi datang saudara. Saya lihat sendiri saudara. Ini tulang kering ini kalau kesenggol sakit nggak? Ini bukan kesenggol aja, patah terpisah. Saya temani dia sampai dia tutup usia di rumah sakit. Karena saking dekat dengan istri saya, dari 6:30 pagi hari Kamis, saya doain terus. Saya cuma beritahu, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan sayang kamu, Tuhan lebih mengasihi kamu, tapi persiapkan diri. Kamu bahagia di sana daripada menderita dengan keadaan seperti itu. Dia masih sempat respon. Dari 6:30, jam 9 dipanggil Tuhan. Hati kecil saya bilang, Tuhan, saya mau khotbah bicara tentang bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang tahan banting. Ada beberapa peristiwa yang menguji kita. Kira-kira dengan keadaan seperti ini mampu gak kau berkata kau tahan banting? Saya kasih tahu sama istri saya, gak usah terlalu nangis. Percaya, satu waktu kita jumpa kembali kalau jejak iman kita sama di dalam Yesus Tuhan. Justru dia senang di sana. Itu kembali membangkitkan gairah, semangat melayani. Mampu untuk bersyukur, gak gampang untuk hal itu. Mungkin orang yang kurang dekat berkata, wah itu biasa. Oke.
Coba kalau sampai terjadi pada rekan dekat saudara aja, sesuatu yang betul-betul memukul kita, tetapi kita percaya kita sedang dilatih oleh Tuhan karena ada kekuatan yang luar biasa yang membuat kita tahan banting. Saya mau kasih cerita guyonan dikit, tapi ini cerita yang menarik, saudara. Ada suami istri yang bertengkar, saudara. Tapi awal pernikahan mereka itu baik-baik saja. Tapi setelah mereka punya anak, ternyata keadaan ekonomi mereka itu mulai rada tidak baik-baik. Istri yang awalnya itu mungkin gampang dapat duit, sekarang mulai sedikit atau tertutup. Ternyata tidak bisa diterima oleh istrinya. Istrinya itu terbiasa tidak langsung marah-marah sama suami, tapi ternyata dia punya akal. Dia singgung suaminya itu dengan lagu-lagu. Sudah mau dengar lagunya? Halo? Lagu istri. Itu suaminya sampai kaget. Tapi karena suaminya orang gereja juga, jadi bagus banget. Dia balas lagi dengan lagu. Tapi istrinya bilang gini, mengapa harus ku alami hidup yang sengsara? Tahu lagu ini? Lagu siapa tuh? Tahu-taunya suaminya dengar, ini sindiran nih. Suaminya balas, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Ternyata dipikir udah berhenti, tunggu sejam 2 jam kemudian dia balas lagi, saudara. Aku tak sanggup lagi. Suaminya mikir-mikir, apa lagi yang saya harus balas? Ada, saudara. Dia balas lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ibu suami langsung bangga, pasti mempan ini. Pasti mempan. Benar, hari itu berhenti. Besok dia, saudara, baru bangun muncul. Dia nyanyi lagi dengan sendirian yang lebih keras, saudara. Ini betul-betul fatal. Pulangkan saja pada ibu. Tahu nggak, suaminya tutup dengan lagu terakhir yang memang tidak membereskan masalah sebenarnya. Terus berpanjang masalah, tapi tidak lagi dengan lagu. Dia nggak tahu dengan urusan seperti apa. Dia bilang dia akan tetap setia kepada istrinya, walaupun badai pokoknya badai berguncang pun dia akan tetap setia. Aku akan tetap setia dengan kamu, apapun yang terjadi. Nggak usah ngomong pujian dengan lagu-lagu, pulangkan saja. Aku tetap setia, apapun itu. Ini menandakan apa? Orang yang tidak tahan banting, baru aja seperti itu. Kok sudah mulai kayak seperti itu? Kata-kata dalam setiap lagunya. Memang tidak marah-marah secara rata-rata, tapi singgungan. Itu menandakan orang tidak tahan banting. Saya kasih tahu dikit beberapa hal yang buat kita semua. Nih, pribadi yang tahan banting itu seperti apa? Tidak mudah menyerah, optimis, kontrol diri, komitmen, dan tanggung jawab. Katanya zaman sekarang, saya tidak tahu. Kamu umur berapa? Halo? Sama, 15. Oke, sekarang kamu ini di generasi ini ya? Gen Z ya? Baca baik-baik. Katanya nih generasi Gen Z ini seperti ini, modelnya kayak gini. Hati-hati, gak gampang ditekan, gampang menyerah. Saya kasih tahu anak saya, tolong dong, agak sedikit kata-katanya diatur kalau ketemu orang. Saya juga lebih tahu kok dari papa. Itu kan, nggak bisa dikasih tahu, lebih merasa lebih tahu daripada orang yang punya pengalaman. Iya, benar. Anak saya kan lagi ngurus jasa harja tentang kecelakaan kemarin. Saya kasih tahu sama dia, tolong ngomongnya pelan-pelan. Nah, orang-orang yang seperti itu, walaupun dia mungkin dianggap salah, kan ngomong pelan. Saya lebih tahu. Tong sombong. Ini zaman-zaman yang model seperti ini. Saya berharap generasi ini, generasi Z ini betul-betul harus menjadi bola karet, bukan bola kristal. Oke? Yang gampang pecah. Sedikit tekanan, marah-marah. Sedikit ada masalah, mulai saya mau cari angin dulu, healing sedikit. Pikiran dia tenang. Apa
ngapa-ngapain seperti itu. Latihlah dirimu supaya tahan banting. Amin. Karena kita sedang menjalani proses. Kita tidak pernah tahu keadaan kita ke depan itu seperti apa. Nih, kita diproses untuk apa? Supaya jauh lebih baik. Yeremia dibawa oleh Tuhan kepada tukang periuk. Tuhan kasih tahu, Yeremia, belajar di sini. Bangsamu itu saya lihat rapuh banget. Saya mau latih kamu seperti ini. Tukang periuk bikin periuk, sudah jadi periuknya. Kenapa dibongkar lagi periuknya? Karena tukang periuk lihat belum bagus, belum sesuai dengan yang dia lihat. Tuhan juga melakukan hal seperti itu kepada kita, supaya kita menjadi sempurna. Ada amin? Amin. Ini amin terakhir atau gimana ini? Terakhir. Kehadiran kekuatan yang luar biasa itu tuh apa? Supaya kita apa? Teguh dalam pengharapan. Itu ayat 16 sampai 18. Nanti baca di rumah aja. Bagaimana Paulus kasih tahu keberadaan hidup yang fana ini, tanah liat ini yang terbatas, sebenarnya tidak kuat. Tapi mereka tidak melihat yang kelihatan, tapi mereka memandang kepada yang tak kelihatan. Itu yang saya sebut pengharapan. Walaupun secara lahiriah makin merosot, itu ayat bilang, tapi secara rohani makin apa? Kuat. Ada amin? Kenapa makin kuat? Karena hidup kita bukan untuk sekarang, tapi untuk yang akan datang. Saya mau tanya, ada nggak yang mau hidup untuk selama-lamanya di dunia ini? Ada? Halo? Saudara punya rumah mewah, saya mau tanya, masih bisa sakit kepala nggak? Halo? Masih bisa diomongin orang nggak? Masih dengar nggak kata-kata yang menyakitkan? Itulah dunia. Saudara mau berlibur kemanapun, ada aja masalah. Tapi saya mau kasih tahu, kita tetap kuat karena kita punya pengharapan. Satu saat kita tidak akan pernah dengar lagi kata-kata seperti itu. Kita pergi berjumpa dengan pencipta kita. Kita akan bertemu dengan kawan-kawan seiman. Kita reuni yang besar-besaran. Itu yang bikin kita kuat. Mampu untuk berpikir seperti itu karena ada apa? Karena ada Roh Kudus, ada kehadiran Tuhan, ada kekuatan yang tak terbatas buat kita. Pemain musik boleh di sini. Karena ada kekuatan yang luar biasa buat kita. Saya ambil gambar ini. Ini adalah foto ibadah di China. Mereka sedang ibadah. Sebenarnya masih ada lanjutannya. Mereka sedang ibadah, tapi sekarang sudah mulai terbuka. Tapi awalnya itu mereka harus betul-betul bergereja, namanya istilah gereja bawah tanah. Gak gampang. Sampai-sampai untuk memuji Tuhan aja udah gak bisa. Cuma bisa dengar firman. Tapi sekarang ini ada juga yang bisa menyembah, bisa memuji itu, ada musik. Tapi juga kena tekanan. Tapi mereka tetap teguh dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, saya berharap kita dikasih kebebasan. Ya, gedungnya, walaupun saya khotbah semangat pakai jas, tapi tetap aja ada dingin. Kenapa fasilitas ada? Dulu mereka di bawah tanah, di gedung-gedung yang sama sekali mungkin kepanasan. Iya. Tapi mereka betul-betul teguh dalam pengharapan. Saya berharap kekuatan yang tak terbatas dalam hidup kita, kehadiran Tuhan, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara, jangan dianggap enteng. Dialah yang memampukan kita sampai hari ini. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan
Terima kasih banyak Tuhan. Kalau pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu menyadarkan kami, firman-Mu menasehatkan kami, supaya kami semakin bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bahkan kami semakin sadar bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam diri kami itu adalah karena ada Roh-Mu di dalam kami, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang tahan banting, pribadi-pribadi yang mampu menghadapi setiap tantangan, agar kami tidak mudah menyerah. Ajar kami Tuhan untuk jadi pribadi yang punya pengharapan, karena kami punya pengharapan di masa sekarang ini, bahkan sampai nanti di dalam kekekalan. Ada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kuatkan, teguhkan setiap pribadi kami yang hadir pagi hari ini, kami yang sudah mendengar kebenaran firman Allah. Kami percaya kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan semangat yang baru, kami pulang dengan harapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Timotius Sumarau yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Tuhan semakin menambahkan hikmat marifat, semakin menambahkan pengurapan. Tuhan tambahkan terus karunia-karunia ilahi dalam hidupnya, memakai keluarganya, istri dan anak-anak. Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau menempatkan dan memakai Bapak Timotius, Tuhan pakai dengan urapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mau bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terus semangati kami. Pada hari ini kalau kami memperingati Pentakosta, di hari yang ke-10 doa puasa, Tuhan Engkau lakukan mujizat-Mu. Kami rindu jemaat-Mu Tuhan mengalami pengurapan dari Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Pagi ini kita mengucap syukur dengan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap pribadi kita. Kekuatan yang tak terbatas membuat kehidupan kita mampu bertahan dan tak akan pernah berkurang. Baik, mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Pagi ini ada 2 persembahan, 1 persembahan tantangan yang kita persembahkan setiap hari Minggu, ditambah dengan 1 persembahan tempat berdiam untuk mendukung pelayanan A dan B, kesaksian dan pengabdian. Saya mengundang para rekan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya. Kami mengucap syukur hari demi hari Engkau pelihara kami dengan segala kasih, kemurahan serta kebaikan-Mu. Tiada pernah berkesudahan rahmat-Mu yang senantiasa nyata dalam setiap pribadi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, mendukung pekerjaan serta pelayanan-Mu, baik di dalam Baladewa tempat ini maupun untuk pelayanan K dan B, menjangkau bumi ini dengan kesaksian, dengan pelayanan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kepada para kolektan yang akan melayani, ambil bagian dan pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Siapkan hati kami memberikan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
hidupku ada di tanganmu. Bagi rancangan yang terindah, bahaya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyah, hujanku takkan terhentikan, rombong yang memberikan hiburan. Hargaku ku sayangku, syukurlah kasih setiamu, ku berharap kau kuatku dari lukaku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur selama ini, hari yang terbaik. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Timotius, tetangga satu RW ya Pak, satu kelurahan ya. Bapak Ibu, ada yang berbeda nggak ketika Bapak Ibu tadi datang di tempat ini? Ada. Apa itu yang berbeda? Wow ya, sekarang Ryan Baladewa sudah canggih ya. Absennya nggak lagi ditulis, nggak lagi dikasih kartu kupon ya. Mulai minggu depan kupon sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena suka hilang ya. Jadi Bu Margaret pusing setiap akhir tahun. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini, sebetulnya mulai kemarin doa 10 hari, setiap jemaat itu wajib untuk mendaftarkan diri ya kepada Yahoo, supaya data Bapak Ibu itu tercatat di dalam mesin fingerprint. Bapak Ibu mau fingerprint itu mau jempol boleh, mau telunjuk boleh, kelingking boleh, pokoknya hanya satu jari-jari ini ya. Nanti kedepannya bahkan Bapak Ibu akan mendapatkan kartu member yang berlaku kalau beli bahan bangunan ke Pak Oong itu berlaku. Atau beli tuliper itu nanti berlaku ya. Nah, nanti kartu membernya lagi dibikin supaya bagus. Nah, jadi mulai nanti Bapak Ibu tadi ada yang belum bisa ya, karena datanya belum diinput. Jadi tadi yang belum bisa ngeprint, tolong nanti setelah pulang itu menghubungi Yahoo. Nanti data Bapak Ibu akan masuk ke dalam fingerprint itu, dan itu langsung terdeteksi Bapak Ibu hadir. Saya belum lihat ya, nggak tahu nih udah di-set sama Yahoo belum. Fingerprint ini pinter. Jadi sekarang itu mesin teknologi kita tuh pinter. Kalau Bapak Ibu tidak terlambat ya, maka dia akan cepat. Tetap langsung sukses. Tapi ini kalau di Lengkong ya,
kalau Bapak Ibu terlambat, itu mesinnya pinter. Begitu Bapak Ibu ngetek, terus dia ngomong tuh, Anda terlambat. Keren ya? Itu, tapi gak usah dicoba. Di sini gak ada. Itu kalau di laptop, itu begitu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak terlambat nih, langsung track sukses. Tapi kalau Anda terlambat, mesinnya ngasih tahu Anda terlambat. Jadi minggu depan tidak terlambat lagi. Jangan kesenangan dengan Anda terlambatnya, gitu ya. Tapi kalau di sini nggak akan ada Anda terlambat, ya. Semuanya harus sukses. Karena kalau nggak Bapak Ibu nanti kesenangan. Dipuji sama mesinnya ya, Anda terlambat. Nah, ya. Roh Kudus itu kayaknya. Oke, ya. Jadi tolong bagi jemaat yang belum menulis datanya, ya nanti ini pulang menghubungi saya. Ya, ini datanya tertulis di sini supaya kalau ulang tahun dapat hadiah Pak di sini ya. Ini berlaku. Nah, jadi tolong data jemaat diisi. Lalu kemudian yang kedua, KKR. Nanti sore itu ada KKR di Lengkong. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di grup harap hadir 3:30 sore. Bagi yang tiba-tiba datang bisa sih, tapi naik Grab karena mobil di sini yang udah penuh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya ngajak teman, ya akan naik Grab. Dan yang kedua, maaf kalau tidak kebagian konsumsi. Ya, jadi yang dikasih konsumsi itu yang namanya sudah didaftarkan di Lengkong. Nah, dukungannya bisa tahu ada Roh Kudus ya Pak, ada Tuhan. Jadi jangan, maksudnya gini loh, saya pengen Bapak Ibu bawa jiwa, saya sungguh bersukacita. Tapi jangan bawa jiwa dari gereja lain, ya. Nanti cuma datangnya kalau acara-acara tertentu, gitu loh. Nah, jadi bawa jiwa orang yang belum punya gereja, yang belum kenal Tuhan, bawa ke tempat ini, ya, supaya kita boleh sama-sama bertambah di jumlah kita ini. Nah, jadi nanti sore yang sudah mendaftar 3:30 sore kumpul di tempat ini, nanti akan bersama-sama dengan Pak Paulus pergi ke Lengkong, ya. Lalu kemudian kita bulan depan akan ada penyerahan anak. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang mau menyerahkan anaknya, cucunya, ya, tolong daftar dulu kepada Ibu Nasira. Karena itu ada siap persyaratan yang akan harus dipenuhi. Ya, karena itu sertifikat itu bukan Ryan Baladewa yang mengeluarkan, tapi sertifikat baptis penyerahan anak itu resmi dari GI Lengkong Besar. Ya, jadi tolong daftar kepada Ibu Nasira yang mau menyerahkan anaknya di bulan Juli, tanggalnya menyusul, ya. Nah, lalu kemudian pada hari ini, ya, sesuai dengan temanya tadi Pak Timotius, ya, kita harus bertanggung jawab untuk pelayanan kita. Hari ini ada minggu depan itu ada pelantikan pengurus baru. Nanti Pak Ariel akan menjelaskan siapa saja yang akan menjadi pengurus periode 2025 sampai 2028. Nah, hari ini saya mewakili seluruh tim kepemimpinan, pelayanan, dan jemaat Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada 2 orang ibu. Yang satu sudah sekian tahun, sudah 10 tahun sejak berdirinya Ryan Baladewa ini ada dan selalu setia. Dan dia sangat hafal nama Bapak Ibu sekalian karena setiap minggu ibu ini hadir, ya, kecuali sakit atau keluar kota. Siapa dia? Ibu Margaret. Saya undang untuk datang, ya. Ya, kita patut berterima kasih. Ada seksi repot ya di Ryan Baladewa ini selama 10 tahun. Dan hari ini secara struktural ya, beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus khususnya di bidang peribadatan. Beliau tetap ada sebagai jemaat ya, Bu Margaret ya, tetap ada ya. Jangan pindah karena tetap nanti kita suruh-suruh juga Pak ya Bu ya, walaupun nggak pengurus. Nah, beliau sudah tidak lagi sebagai pengurus sebagai dalam bagian peribadatan, tapi tetap akan melayani di dalam jemaat Tuhan ya. Nah, untuk itu sebagai rasa terima kasih kami, nanti kami akan memberikan sedikit kenang-kenangan. Silakan Pak Ariel untuk memberikan kepada Ibu Margaret. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan ya.
yang melayani walaupun tidak ada di struktur kepengurusan, ya, berdiri di sini. Dan yang kedua adalah yang juga tidak lagi melanjutkan sebagai pengurus di periode berikutnya, yaitu Ibu Siani. Ya, tadinya dia penulis. Silakan Bu Siani, bisa ke depan. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Ibu Siani yang tidak lagi menjadi penulis di periode 2025 sampai 2028. Ya, nanti Bapak Oom akan memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Siani. Ya, terima kasih Bu Siani. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Ari yang akan memperkenalkan seluruh jajaran kepengurusan Rayon Baladewa periode 2025 sampai 2028. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kita akan beralih kepada kepengurusan yang baru, karena begini sistemnya ya. Kepengurusan berlaku itu 3 tahun sekali. Ya, boleh dipilih setelah 2 kali periode 2 kepengurusan. Artinya 3 tahun kali 2, 6 tahun. Setelah itu akan berganti di rolling dan nanti berikutnya boleh dipilih lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu ada calon pengurus yang baru di periode 2025 dan sampai 2028. Yang pertama Gembala Rayon, belum digantikan, masih tetap. Baik. Penasihat pertama Bapak Paulus Mulyadi Dimantama. Penasihat yang kedua Bapak Oom Gunawan. Sekretaris 1 Bapak Yohanes Siswanto Purnomo. Lalu sekretaris kedua, ini Bapak Ibu pasti belum kenal ini. Karena ada nama keren, nama beken, dan nama tenarnya. Nama bawaannya Ibu Kartini Subagio. Kira-kira siapa? Ibu Caroline. Lalu bendahara 1 Ibu Meliana dan bendahara 2 Ibu Kumala Anjani. Seksi peribadatan Ketua Bapak Adno Pangihutan Sinaga. Koordinator ibadah khusus Saudari Ivana Gunawijaya. Koordinator doa Bapak Roy Januar Setiawan. Dan koordinator musik pujian Ibu Ruth Marisa Asti. Seksi pembinaan saya sendiri, koordinator GIF Bapak James Slamet. Lalu seksi pemeliharaan jemaat ketua saya sendiri. Di bawahnya ada koordinator diakonia Ibu Nasira dan yang kedua Bapak Tony Atmaja. Lalu ada koordinator visitasi Ibu Nasira, koordinator kedukaan Bapak Roy Januar Setiawan, yang kedua Bapak Sahat Mahruli Tua Sihotan Sitohan. Lagi Pak, maaf Pak, namanya baru Pak. Koordinator konseling Bapak Paulus Mulyadi Dimantama dan yang kedua Ibu Kumala Anjani. Berikutnya ada seksi Serana Prasarana. Koordinator pertama Bapak Adi Adrianto Prakasa. Koordinator kedua Bapak Guna Wijaya Yosef. Koordinator perlengkapan dan perawatan yang pertama Bapak Wawan Setiawan. Yang kedua Saudara Stanley Adrian. Yang ketiga Saudara James Adrianto. Yang keempat Saudara Matthew. Koordinator multimedia Saudara Yahu Ariel Minwari. Koordinator sound system Bapak Hendra Mulyadi Jaya, yaitu Bapak Kyonghi. Koordinator dokumentasi Saudari Anjeli Lestari dan koordinator dancer Ibu Michelle Lukmansyah. Bapak Ibu, kenapa segitu banyaknya pengurus yang perlu kita angkat bersama-sama adalah dengan tujuan supaya memudahkan dan meringankan beban masing-masing. Oleh sebab itu,
Hari ini sesudah ibadah akan ada pertemuan dengan calon pengurus yang sudah saya bacakan secara keseluruhan. Lalu akan saya jelaskan job disk-nya berikut dengan tugas-tugasnya. Per tanggal 15 Juni artinya sudah bisa membuat program untuk 2026 sampai 2028. Yang kedua, minggu depan tanggal 15 Juni akan ada pelantikan. Sebagaimana surat sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu jemaat secara khusus untuk pengurus, jadi tolong disiapkan dengan baik waktu, dress code-nya dan lain sebagainya. Tolong dukung di dalam doa, dukung secara keseluruhannya supaya Rayon Baladewa semakin bertumbuh, semakin berkembang, banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat kepengurusan ini. Bukan berarti yang tidak termasuk dalam kepengurusan 2025-2028 tidak pelayanan, semua pelayanan. Sekali lagi saya katakan, periode ini bisa berganti, kepengurusan bisa berganti, orang-orang bisa berganti. Karena itu setiap kita duduk dalam kepengurusan maupun tidak duduk dalam kepengurusan tetap mendukung. Ini hanya sebuah organisasi karena lembaga. Di luar daripada itu, semua pelayanan di mata Tuhan adalah sama. Karena itu kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga dari sinilah nama Tuhan dipermuliakan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini dan kita akan menyatukan hati, kita akan berdoa. Bapak, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dari sejak awal sampai kepada akhir, kami boleh melihat turut campur tangan, kami boleh merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Sebentar Tuhan, kalau kami akan pulang meninggalkan tempat ini, hamba memohon kasih karunia-Mu Tuhan akan menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memimpin setiap apa yang kami kerjakan. Mulai dari anak-anak yang bersekolah, mulai Tuhan yang bekerja, yang berusaha, yang melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau menyertai dan menguatkan. Ibu-ibu rumah tangga, Tuhan juga menyertai, menolong Tuhan, agar apa yang dikerjakannya boleh sungguh-sungguh dibuat oleh Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami. Dan kekuatan yang luar biasa itu selalu mendampingi kami, sehingga kami tetap teguh, tetap kuat menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap rintangan, menghadapi setiap cobaan yang kami hadapi setiap hari. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan penyertaan, pimpinan, pertolongan-Mu, memberkati anak-anak-Mu, memberkati keluarga demi keluarga. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, buat pemerintah negara kami. Tuhan, mulai dari pimpinan kami yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah di RT RW, Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat akal budi, memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap pribadi boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mohon pertolongan pimpinan Tuhan dalam perjalanan kami ke tempat tujuan di mana kami berada. Memberkati akan ibadah doa 10 hari penutupan dengan KKR. Tuhan, Engkau yang menyertai. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita menikmati kehadirannya. Karena itu jalani sepanjang sepekan bersama dengan Dia. Ada kekuatan yang tak terbatas yang senantiasa ada bersama kita, terus membimbing, menolong, menopang dan menyertai kehidupan.
Karena itu percayalah bahwa engkau disertai oleh tangan yang kuat. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, Dialah yang akan menolong, memimpin, memelihara, menyertai dan memberkati kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Hujan hormat syukur selamatkan segala tata kemuliaan Kau yang layak kami agungkan. Muliana sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar